Kita nggak akan berhenti membangun sampai 5 tahun ke depan. Total sampai 5 tahun ke depan investasi kita sekitar 10,9 triliun. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi di Cuap-Cuap Cuan di segmen interview kali ini bersama Loria. Dan ada yang spesial kali ini, sebab biasanya kan kita di studio Cuap-Cuap Cuan nih. Nah, sekarang kita on location karena kita mau ngomongin yang spesial banget, yaitu bisnis peternakan gitu ya. Jarang kan kita ngebahas soal peternakan daging-dagingan gitu ya. Tapi ini mungkin jadi pelajaran baru nih buat Sobat Cuan karena kita bakal bongkar habis gitu ya soal peternakan. Dan pada saat ini kita sudah bersama dengan Mas Eko Agmi Andriana selaku Direktur Keuangan Widodo Makmur Perkasa. Apa kabar Mas Eko? Baik, Mbak Lori, gimana kabarnya? Baik, ini kita mau bongkar-bongkar soal bisnis peternakan nih. Bongkar. Nah, dibongkar sampai habis gitu ya. Nah, kan Widodo Makmur Perkasa ini kan sudah memulai bisnis peternakan dari tahun 95 ya, kalau nggak salah. Iya, ya, 95. 95 dan sudah 26 tahun. Lama banget kan itu ya. Nah, itu rahasianya apa sih, Mas? Widodo Makmur ini memang dimulai waktu itu bisnis keluarga di kampung halamannya Pak Tumiana di daerah Klaten. Mulainya dulu trading sapi, terus berkembang, kemudian berdirilah Widodo Makmur di 2003. Kemudian kapasitas produksi terus bertambah. Di 2006 kita mulai mengoperate peternakan sapi terintegrasi di Cianjur. Sekarang dioperasikan oleh salah satu anak perusahaan di bawah UMP, yaitu PT Pasir Tengah. Sekarang kapasitas produksi sapinya 172.000 ekor per tahun. Wow. Nah, itu yang terbesar tuh di Indonesia. Bukan kata saya, tapi kata Frost and Sullivan. Oke. Gak mau ngeklaim sendiri gitu kan. Itu kata market research yang bikin, bukan kita. Terus kita konsisten di bisnis food ini mulai di 2013 kita masuk ke sektor meat processing. Saat ini kita punya pemotongan sapi modern dengan standar internasional yang terbesar juga. Bukan kata saya juga, itu kata market research. Nah, itu di bawahnya meat processing tuh, ada sosis, bakso sampai ke penyamakan kulit. Kemudian di 2014 kita mulai masuk ke komoditi sektor. Kita sekarang punya rice mill, kapasitasnya 50.000 ton per tahun. Dia juga support untuk kebutuhan bahan baku pakan di internal. Oke. Nah, kemudian kita punya construction, itu buat support capex kita. Nah, di 2017 kita mulai masuk. Nah, kalau Sobat Cuan taunya WMUU. Nah, itu mulai di 2017 tuh. Peternakan unggas terintegrasi. Nah, kemarin di awal 2021 kan udah go public WMUU-nya. Mudah-mudahan insya Allah kan sebetulnya yang WMP ini juga sudah listing di Desember 2021. Namanya WMPP. Insya Allah sukses juga. Amin, untuk Sobat Cuan, gitu ya? Sobat Cuan semua. Nah, itu udah dikasih bocorannya, ada WMUU, ada WMPP gitu ya. Bukan promosi ya Sobat Cuan ya, bukan tapi promosi. ini bukan promosi tapi jualan. Oke. Jadi kan tadi Mas Eko bilang nih ternyata sudah beranak pinak gitu ya, sudah ada 5 lini bisnis. Ada yang peternakan sapi, ada yang peternakan hewan, ada yang pakan ternak gitu ya. Nah, tadi sempat yang menarik tuh disampaikan ada soal energi. Ya, dan ini terintegrasi. Gimana sih pengimplementasiannya? Kita punya rencana ke depan cukup besar. Baik itu secara bisnis gitu ya, tapi juga kita tidak lupa terhadap ESG. So kita punya konsep integrated farming yang dimulai dari peternakan sapi, peternakan ayam. Kemudian nanti kita akan bangun corn plantation, di mana limbah dari
peternakan akan menjadi fertilizer untuk di corn plantation. Cornnya sendiri akan menjadi bahan baku pakan untuk di peternakan ayam. Limbah cornnya itu akan menjadi bahan baku pakan untuk di sapi. Kemudian hasilnya dari peternakan akan diolah di meat processing gitu ya. Nah, seluruh fasilitas produksi kita itu akan kita develop solar panel. Dengan pembangunan solar panel itu kita akan menurunkan cost produksi sampai ke 30%. Cost energy. Cost energy akan turun sekitar 30%. Okay. Ya. Nah, begitu juga dengan pemanfaatan biofertilizer tadi. Nah, secara harga jagungnya, harga pokok jagungnya akan turun juga sekitar 25%. Secara umum untuk kita akan menjadi lebih efisien. Nah, tapi jagung itu nggak semua juga kita ambil dari corn plantation. Kita akan ambil dari community itu sekitar 40%. Jadi hanya 60% yang disupply dari corn plantation sendiri. Itu udah jadi satu circular ekonomi sendiri. Biar cuma jadi 60% tapi hebat dong itu ya. Berarti mayoritasnya ambil dari corn plantation kan? Gitu. Oke, sampai ampas-ampasnya juga dipakai loh Sobat Cuan ya. Jadi nggak boleh ada yang mubazir gitu ya. Iya, sekarang kan udah zamannya green energy. Green energy. Oke. Nah, mungkin kalau Sobat Cuan nih mulai ada kayak tergelitik, tertarik gitu. Aduh, ternyata sebenarnya cukup oke juga ya ini bisnis peternakan gitu ya. Mungkin mereka ngebayangin nih sebenarnya bisnis peternakan itu ritmenya seperti apa sih? Ritme di WMP seperti apa sih sehari-hari untuk bisnis peternakan ini? Karena mungkin kan teman-teman atau Sobat Cuan semuanya juga punya bisnis gitu ya, tapi bisnisnya nggak bergerak di bidang ini gitu. Gimana tuh Mas Eko? Mbak Lori, jadi kalau kita lihat di market konsumsi pangan ya di Indonesia itu di tahun 2020 itu sekitar 900 triliun. Di 2025 diproyeksikan sekitar 1030 triliun. Itu cuman komoditas pangan yang kita geluti aja. Tadi daging sapi, daging ayam, telur gitu ya. Itu pertumbuhannya untuk sapi itu sekitar 0,6. Konsisten setiap tahun 0,6%. Untuk pertumbuhan konsumsi daging ayam sekitar 1,7%. Coba bayangin di Indonesia ini, kita nih konsumsi per kapita daging kita itu dibandingin negara lain masih rendah banget. Konsumsi per kapita daging itu di Indonesia cuma 2,7 kg per kapita. Untuk ayamnya cuma sekitar 11. Di negara tetangga itu konsumsi per kapita daging itu per tahun udah nyampe 7 kilo, kita cuma 2 kilo. Kurang makan daging nih Sobat Cuannya ya. Nah, itu dengan konsumsi per kapita daging yang cuma 2,7, ayam cuma 11,5 gitu ya. Itu untuk market consumption-nya per tahun nanti 2025 itu sekitar 1030 triliun. Coba bayangin. Jadi food industry ini nggak akan turun. Dari tahun ke tahun terus naik. Gitu. Itu yang terus menjadi keyakinan kita bahwa kita WMP sudah ada di on the right path lah, on the right business. On the right track gitu ya. On the right track. Nah, tapi kan pastinya menjalani selama 26 tahun itu kan nggak mudah ya Mas Eko ya. Pasti ada macam-macamnya gitu. Nah, dan mungkin juga Sobat Cuan nih bertanya-tanya sebenarnya yang jadi meskipun ada semacam potensi gitu ya yang tadi disampaikan sama Mas Eko, potensinya bisa begini nih, kebutuhannya gini nih, nanti marketnya gede nih gitu. Tapi kan ada juga nih mungkin obstacles-nya gitu kan, tantangannya bisnis semacam ini. Apa sih untuk di peternakan gitu? Ya. Memang khususnya di Unggas kita memerlukan capital yang cukup kuat. Jadi kita terus mulai dari 2017 sampai ke 5 tahun ke depan kita nggak akan berhenti membangun dan meningkatkan kapasitas produksi kita. Rata-rata investasi kita per tahun itu sekitar 1,5 sampai 1,7 triliun untuk melengkapi seluruh fasilitas produksi kita. Mulai dari feed mill, GPS, parent stock, broiler farm, sampai ke rumah potong ayam. Tahun ini kita sudah punya rumah potong ayam dengan kapasitas 13.500 ekor per jam.
Yang terbesar 12.000 ekor per jam itu ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Itu kata market research paling besar di satu location. Kata market research, bukan kata saya, bukan kata Mbak Lori itu. Tahun depan kita akan double up menjadi sekitar 26.000 ekor per jam untuk kapasitas rumah potong ayamnya. So itu yang menjadi semangat kita. Kalau dibilang tadi challenge, sebenarnya semangat kita bahwa kita nggak akan berhenti membangun sampai 5 tahun ke depan. Total sampai 5 tahun ke depan investasi kita sekitar 10,9 triliun. Makin penasaran nggak nih ya Sobat Cuannya ya. Nah mungkin Sobat Cuannya juga nanya nih Mas Eko, sebenarnya untuk WMP sendiri ini lokasi peternakannya udah ada di mana aja sih? Yang peternakan sapi itu ada di Cianjur, ada dan di sekitar di daerah Cariu, itu ada 2 lokasi. Totalnya 172.000 ekor per tahun. Kemudian untuk peternakan ayamnya itu ada di daerah Jawa Tengah banyaknya, kemudian sebagian di Jawa Barat. Mulai tadi kandang grand parent stock, kemudian parent stock, broiler farm, fasilitas hatchery, kemudian sampai ke rumah potong ayamnya. Untuk meat processing mulai dari slaughterhouse sapi, kemudian untuk produksi sosis, bakso itu ada di daerah Cianjur, kemudian penyamakan kulit ada di Garut, kemudian rice mill kita ada di Tegal, ya itu udah semua tuh. Wow. Udah semua. Jadi ada di sekarang terkonsentrasi di Jawa. Kayaknya dari ujung Jawa sebelah sono sampai sebelah sono dari barat gitu ke timur barat udah ke timur ada. Jadi sebentar gitu lagi ya. kita lewat Jawa sedikit. Wis, udah dikasih bocoran nih ntar lagi lewat Jawa. Oke. Nah, mungkin ya ini teman-teman jadi bertanya-tanya gitu ya. Ini kan 26 tahun panjang banget kan, dan selama 26 tahun juga ada krisis gitu yang dihadapi oleh dunia atau bahkan mungkin di Indonesia gitu ya. Nah, gimana sih strategi dari WMP untuk tetap menjaga lini bisnisnya nih? Bukan cuman supaya bertahan gitu ya, nggak bankrupt, tetapi justru akan tetap nanjak kayak gitu, bisa bertahan, bahkan sukses gitu selama 26 tahun. Apa sih strateginya tuh Mas? Ya, selain tadi yang saya sampaikan bahwa kita nggak akan berhenti membangun. Total capex kita sudah saya sampaikan sekitar 10,9 triliun sampai 5 tahun ke depan untuk seluruh fasilitas produksi kita. Kita juga memiliki program integrated farming. Kita akan tanam jagung ada di 3 lokasi rencananya, integrated farming itu. Yang pertama ada di Lampung, itu sekitar 6.000 hektar. Kita sudah agreement dengan local government. Kemudian di Merauke sekitar 15.000 hektar. Wah, juga kita udah sign juga sama local government. Dan di Sulawesi sekitar 9.000 hektar. Nah di sana nanti ada complementation, ada peternakan sapi, ada peternakan ayam, ada feed millnya, gitu sampai dengan nanti keluar dari lokasi itu udah berupa end product, daging sapi, daging ayam, kemudian frozen ya, sosis, bakso nanti. Nggak main-main ekspansinya gitu ya Sobat Cuan ya. Nah ini kan rencananya bakal dilakukan ekspansi seperti ini via IPO itu ya Mas ya, benar ya? Nah di dalam IPO ini kan sebenarnya kan pasti juga ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan gitu kan, supaya IPO-nya juga lancar nih dan perusahaannya kualitasnya terjaga nih kayak syarat dari bursa gitu. Nah salah satunya adalah ESG pastinya kan. Nah kalau dari WMP sendiri gimana sih pelaksanaan ESG-nya? Ya, kalau bicara dari hasil IPO, sekalian nyambung ke hasil IPO nih, biar Sobat Cuan juga tahu kita mau kemana kan. Itu sekitar 19% kita nanti pakai untuk kerjasama operasi sama di Australia untuk secure kita punya logistik. Jadi kita bisa nurunin cost logistik kita untuk bawa sapi dari Australia ke Indonesia. Kemudian sekitar 11% kita untuk integrated farming. Nah ini yang nyambung sama ESG tadi. ESG tadi yang saya bilang bahwa integrated farming
tidak hanya terintegrasi secara vertikal, tapi kita juga give back to community. Give back to community dalam arti apa? Produksi jagung dari corn plantation kita itu hanya mensupport 60%. 40%-nya kita akan partnership sama local farmer. Yang mana kita juga punya Yayasan Kesatriaan Entrepreneur Indonesia. Kita akan mengembangkan entrepreneur milenial. Entrepreneur muda yang akan bekerja sama dengan kita, gitu ya, yang akan juga turut mensecure food sector di Indonesia. Oke, ini jadi kesempatan ya Sobat Cuan ya. Gimana nih partnership-nya kayak gitu ya? Nah, yang tadi selain partnership juga di fasilitas produksi kita pasang green energy atau renewable energy seperti solar panel atau wind power untuk di daerah-daerah yang di remote area. Gitu. Itu konsepnya. Nah, tadi balik lagi ke yang IPO buat apa? Tadi udah 2, kemudian 11% kita pakai untuk menguatkan capital di level subsidiaries biar mereka juga bisa cukup kuat untuk pertumbuhannya, sisanya buat working capital. Oke, ini buat Sobat Cuan yang mungkin ketinggalan beritanya gitu ya. Jadi IPO dari WMP ini ada di bulan Desember dan kemudian penawarannya Rp160 per lembar saham. Bener ya Mas Eko ya? 160, ya. 160 ya. Dan kemudian ini mungkin di saat Sobat Cuan ngelihat ini nih sudah IPO. Jadi kalau misalnya ternyata Sobat Cuan ketinggalan, bisa sambil dicari-cari tuh di bursa. Namanya gitu WMPP. Ya. WMPP. Kode emitennya ya. Oke. Udah kode-kode itu. Ini kode keras Kode kali keras. ya. Bukan jualan. Ada disclaimer on, tapi terserah keputusannya di tangan Sobat Cuan. Nah, ini Mas Eko, mungkin teman-teman tuh juga jadi pengen tahu kalau bagi WMPP sendiri seberapa penting sih ESG itu, karena kan ada juga nih perusahaan-perusahaan yang mungkin memenuhi konsep ESG hanya karena demi supaya IPO misalnya, atau karena oh ya udah soalnya jadi syarat pemerintah sih gitu. Tapi kalau dari WMP sendiri gimana? Ya kita nggak bisa bilang itu cuman syarat dari pemerintah kan. Yang tadi saya bilang yang pertama kita nggak bisa mensupport seluruh kebutuhan jagung untuk bahan pakan ayam dari plantation kita. Itu cuma 60%. Yang 40%-nya kita akan ambil dari community, dari petani dan peternak lokal. Saat ini juga kita sudah terus berjalan partnership untuk plasma baik di peternakan sapi maupun di peternakan ayam. Nah, salah satunya wadahnya untuk para entrepreneur muda, kita juga menyediakan Yayasan Kesatriaan Entrepreneur tadi untuk mengedukasi mereka untuk menjadi bisnismen muda yang akan bergerak bersama WMP. Nah, kalau dilihat di hashtagnya kita ada WMP bergerak bersama, itu buat di internal tuh. Tapi kalau untuk eksternal, bergerak bersama WMP. Bergerak bersama lah ya intinya. Hashtag ya. bergerak bersama WMP. Oke. Nah, mungkin ini ada teman-teman juga yang sebenarnya sudah pernah bisnis di peternakan gitu ya, atau mungkin poultry kayak gitu. Dan kalau seandainya berbisnis di satu tempat dengan tempat lain kan biasanya punya strategi yang berbeda ya. Dan kemudian juga punya dalam tanda kutip obstacle yang berbeda juga nih karena situasinya nggak sama kayak gitu. Nah, kan tadi katanya kalau setelah IPO rencananya mau mengembang sampai keluar Jawa. Tadi ada rencana ke Merauke segala, di Sumatera juga, di Sulawesi juga kayak gitu. Nah, gimana nih WMP sendiri untuk memastikan bahwa bisnis yang berada di luar zona area nyamannya WMP nih bisa berjalan, kalau bisa nih bebas hambatan gitu. Atau kalau misalnya ada hambatan bisa gampang nih untuk mengatasinya. Ya Pak, kita ini udah jalan 26 tahun. So secara operasional kalau 26 tahun kan udah lama ya. Sebenarnya kalau di masa-masa 26 tahun itu mulai kita sudah mengalami banyak hal. Kalau di 98 kita udah ada krisis, 2008 udah ada krisis, kemarin kita kena pandemi. Jadi kalau melihat ke depan, rasanya WMP ini udah cukup banyak pengalamannya. Jadi kalau kita mau mengembangkan
sampai ke luar Jawa. Indonesia kan masih luas. Jadi distribusi kita akan tersebar tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga akan mencakup ke seluruh Indonesia. Di tahun 2021 market share unggas itu mungkin baru 4%. Nanti di 2025 kita akan nyampe ke 14%. Kemudian untuk di sapi saat ini kita 17%, kita akan berhenti di 2026 itu sekitar 27%. Itu baru market share Indonesia. Kita belum mention untuk rencana produk kita sampai ke ekspor nanti. Wah, memang orientasinya udah juga mau ekspor nih ya. Bocoran lagi. Bocoran lagi gitu kan, dibocorin. Jadi kalau misalnya ada yang mau tahu WMP, kode sahamnya WMPP gitu ya. Jadi biar tahu nih sebenarnya. Kalau ngomongin Sobat Cuan kan yang ditanya pasti kode emiten. Iya, makanya loh. Ya, jadi mungkin kan biar tahu nih kalau misalnya ekspansi bisnisnya rencananya apa aja sih yang jangka pendek, menengah, panjang gitu kan ya, Mas Eko ya. Oke. Nah, jadi tadi ternyata memang ada planning gitu. Mungkin mau segera untuk go international gitu ya. Nah, tapi kan sejauh ini juga jangan lupa nih ada juga lokal kayak gitu kan. Dan kemudian bagaimana sih sebenarnya WMP ini bisa akhirnya juga berkontribusi buat masyarakat lokal? Kalau ngomongin sama lokal, partnership kita itu tidak hanya dilakukan dari sisi jualannya, tapi dari sisi produksinya pun kita melakukan partnership sama peternak-peternak lokal. Kita akan mengembangkan mereka untuk jadi para entrepreneur muda. Mereka bisa beternak sapi yang kemudian nanti kita support bahan bakunya, kita didik cara memeliharanya, dan nanti hasilnya kita offtake. Sapinya kita offtake lagi, ayamnya kita offtake lagi. Selain itu kita juga berpartnership untuk distribution channel kita. Kita ada di level-level sampai ke level kecamatan yang mau menjual frozen food atau produk-produk olahan kita bisa berpartnership dengan kita juga. Selain itu yang tadi adalah partnership untuk di perkebunan jagung. Jadi perkebunan jagung yang dari partner itu atau dari mitra akan mensupport 40% untuk bahan baku pakan ayam, terutama jagung. Sebetulnya kalau dibilang bahan baku pakan banyak, tidak hanya jagung aja sih. Tapi dalam hal ini yang bisa kita lakukan kemitraan atau plasmanya nanti yang di perkebunan jagung. Oke, jadi sebenarnya membuat lingkungan yang kondusif gitu ya. Jadi bukan cuma buat WMP-nya doang, tapi juga buat masyarakat nih. Dan kemudian semuanya jadi berputar gitu ya. Dari lini bisnis satu ke lini bisnis yang lainnya. Nah, mungkin kalau misalnya disebutkan tadi sudah ada rencana nih. Pertama, Jawa diberesin gitu ya. Diberesin istilahnya. Terus udah kayak gitu mulai merambah ke tanah air dan kemudian ada planning juga untuk internasional, jangka panjang nih kayak gitu. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran nih buat Sobat Cuan juga. Aduh, kok kayaknya itu gede banget ya, padahal kita juga baru start banget nih, baru memulai bisnis peternakan, baru mau tahu segala macam gitu. Nah, mungkin bisa dikasih nih Mas Eko gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mulai bisnis yang berbau peternakan seperti itu, hal apa saja sih yang harus disiapkan gitu? Kalau modal pasti iya gitu kan, tetapi maksudnya yang harus dipikirin nih apa-apanya aja gitu. Ya, selain dari modal, niat dan persisten. Oh, jadi kita tuh? harus punya niat yang kuat untuk melakukan bisnis itu, biar kita bisa sustain gitu ya, dan belajar dari yang terdahulu. Salah satunya belajar dari WMPP. Oke. Menjadi mitra kita nanti. Nah, belajar dari WMP nih. Kan kalau misalnya peternakan pasti kita nggak bisa memungkiri butuh lahan yang luas gitu kan. Nah, terus belum lagi kalau seandainya kita punya modal nih, tapi akhirnya juga nggak tahu sebenarnya yang kita butuhkan ahli-ahli apa aja sih untuk membuat peternakan bisa dikasih
bocorannya nggak? Atau bisa dikasih kisi-kisinya nggak nih? Biar teman-teman juga Maksudnya Sobat Cuan tahu nih apa yang harus disiapin nih. bocorannya bocoran apa? Bocoran apa? Jadi yang perlu disediain apa aja gitu Mas Eko? Kalau Apakah mau maksudnya beternak ya selain lahan ya sapinya mungkin ya. Hmm. Kalau sapi saat ini sih kalau yang di WMP sapi itu kita 100% import dari Australia. Jadi kita bakalannya sapi bakalan ini kita bawa dari Australia, kemudian kita gemukan sekitar 4 bulan baru kita jual. Tapi kalau di Indonesia sendiri sapi-sapi lokal peternak-peternak itu bisa kita lakukan juga untuk menggunakan sapi lokal sebenarnya. Bisa dari sapi dari Bali, sapi dari NTT gitu ya. Atau kalau berpartnership dengan kita, ya otomatis sapinya nanti dari kita. Gitu. Oke. Nah, kemitraan ini kita tidak hanya juga memberikan bahan baku, kemudian juga mensupport teknisnya, kita juga menyiapkan atau memberikan link mitra kita dengan perbankan. Supaya nanti mereka juga dapat sumber permodalan untuk meningkatkan bisnis dia. Dan itu sudah berjalan. Jadi yang tadinya punya 5 ekor sapi, kalau mau mengembangkan lebih banyak lagi, nah kita udah linkkan dengan perbankan. Supaya mereka bisa meningkatkan jumlah sapinya. Oke, jadi Sobat Cuan tuh ya dikasih tahu ternyata ini bukan yang tumbuh semalam gitu ya. Paling nggak ada waktu tunggu 4 bulan gitu ya. Buat ngelihat hasilnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih Sobat Cuannya ternyata aduh nggak mau bikin lelah-lelah gitu peternakan tetapi langsung aja deh investasi di sahamnya gitu ya. Jadi langsung investasi di saham IPO-nya kayak gitu segala macem. Nah, hal apa sih yang bisa istilahnya nanti Sobat Cuan lihat gitu kan, bisnis peternakannya WMP ini mau jadiin apa aja kayak gitu? Ya, buat Sobat Cuan bocorannya, nah, mungkin sebenarnya bisa dilihat juga sih udah banyak informasinya. Kalau mau yang instan, ikut menjadi pengusaha peternakan ya bergabung dengan WMPP. Nah, kalau kita lihat promo aja nih. Kalau dilihat di Juni kemarin itu aset kita udah sekitar 4,1 triliun. Dibandingin Juni tahun lalu itu sekitar 3 triliun. Revenue kita Juni kemarin sekitar 2,7 triliun, Juni tahun lalu 1,5. Insya Allah di akhir tahun ini revenue kita sekitar 6,5 triliun sampai dengan akhir Desember 2001. Ya kita bottom line kita mungkin sekitar 400 miliar. Nah buat Sobat Cuan, kalau mau memulai bisnis peternakan di tahun 2022, mulai di Desember 2021 ini, bisa bergerak bersama WMPP. Waduh, diajak bahkan gitu ya, diajak loh. Jadi Sobat Cuan ini disclaimer on ya, pilihan disclaimer di tangan on. Sobat Cuan disclaimer gitu ya. On, yeah. Mau bisnis peternakannya langsung, mau beli sahamnya langsung gitu ya. Yeah. Atau mau belajar dulu, semuanya di tangan Sobat Cuan. Tapi yang jelas, yang namanya Sobat Cuan kalau misalnya nonton Cuap Cuan harusnya tetap cuan kayak gitu ya. Iya nah dong. Oke, terakhir nih pesan dari Pak Eko untuk Sobat Cuan yang pada saat ini memang tertarik banget berinvestasi, mulai nimbang-nimbang nih, apa mau coba langsung ke bisnisnya atau suka untuk ngelirik-ngelirik saham-sahamnya kayak gitu. Apa yang mau diberikan tips-tips untuk bisa berinvestasi, apalagi di usia muda seperti ini gitu ya? Ya. Kalau WMPP melihat bahwa di dalam 5-6 tahun ke depan itu di beberapa titik di dunia ini akan mengalami shortage pangan. Oh. Jadi Indonesia khususnya Widodo Makmur itu sudah on the right path bergerak di sektor pangan gitu ya. Sudah memiliki pengalaman juga yang cukup panjang 26 tahun dengan lini bisnis yang terintegrasi tidak hanya vertikal tetapi juga terintegrasi secara horizontal ke samping, sehingga untuk para Sobat Cuan rasanya WMPP itu adalah layak untuk dikoleksi.
kode Itu gitu tipsnya. ya. Itu Itu tipsnya. tipsnya. Ya kalau mau bangun sendiri bisa. Nanti kita mau belajar berpartnership dengan kita gitu ya. Kita bisa lakukan pendidikan di Yayasan Kesatrian Entrepreneur kita. Atau kalau mau instan ya bergerak bersama WMPP. Waduh, itu ya tadi ya tipsnya. Silakan nih sobat-sobat cuan sekalian dipilih-pilih gitu ya. Tapi terima kasih ya Mas Eko untuk insight-nya soal Iya. bisnis peternakan. Semoga ini juga jadi hal yang bermanfaat nih untuk sobat cuan gitu ya. Nah, jangan lupa untuk terus dengerin kita di podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify dan juga ada di Apple Podcast, di Google Podcast dan juga di Anchor. Nah, Sobat Cuan juga jangan lupa kita punya channel YouTube namanya Cuap-Cuap Cuan dan juga Instagram kita di follow ya di @cuap_cuan. Nah itu dia. Boleh didengerin, boleh di-share, boleh di-like, pokoknya semuanya deh. Supaya Sobat Cuan juga selalu dapat update informasi dari kita setiap minggunya. Oke deh, Lori pamit, Mas Eko pamit. Dadah!